adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah. Ya, materi. Ini ada kabar mengejutkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tiba-tiba mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Padahal Dr. Tifa mengaku sudah menyiapkan 709 dokumen jika eksepsinya ditolak hakim. Hakim menyatakan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum batal demi hukum. Dengan demikian perkara tersebut tidak berlanjut ke tahap pembuktian atau surat dakwaan dikembalikan ke jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya kami sudah mempersiapkan diri, terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya. Kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya, salah satunya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini, dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang sudah salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya warna merah,
dengan nilai Rp500 dan bukan hijau. Nilainya 100. Nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda. Ya, baik. Menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada 709 dokumen. dari 709 dokumen itu dari dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Oh, satu lagi Ya. tentang ijazah asli. Ya. Silakan Pak Taufik. Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambah rekan kami, KUHP dan KUHP baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi keras semua ini guys. dan tidak dipatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Ya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan Tun Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, itu gugatan kami. Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP ke Semarang, ya. Dan seperti tadi yang saya mengatakan, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Dengan itu maka kami dengan sangat percaya diri bahwa kalau sampai sidang, ya, 709 dokumen ini akan kami tanyakan langsung kepada Pak Joko Widodo. 709 dokumen yang miliknya Pak Joko Widodo. Ini Dr. Tifa nggak lagi ngancem Pak Joko kapan? Enggak, ini saya menyampaikan sebuah pernyataan secara tegas. Kalau saya menangkap lagi mau menyandra Pak Joko Widodo nih supaya Pak Joko Widodo tidak berani hadir ke pengadilan. Aloy. Sekarang kan makanya kita buktikan ya. Seandainya nih saya sampaikan nauzubillah min zalik ini kepada Pak Jokowi ya, karena saya takut banget dengan kesehatan beliau. Karena 709 dokumen itu dengan pertanyaan kami itu 4 tahun loh. Sidang akan berlangsung loh, karena saya akan belejetin 709 dokumen itu dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang kami susun. Ya, nah bahan dasarnya adalah surat ini, berita acara ini, bahan dasarnya kan kami sudah dapat tuh. Wah, ini kami sudah siapkan, kami sudah teliti selama 1 tahun ini. Kan? Nah, itu signal kalau Pak Jokowi hadir ke pengadilan. Iya. Dan itu udah 4 tahun ya proses sidangnya. Oh iya, kalau mau disidangkan 4 tahun itu. Menyelesaikan hakim nggak mau kasih itu terlalu banyak. kan saya sebagai tersangka toh. Iya.
Drama baru ijazah Jokowi baru saja terjadi. Kita telah mendengar bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi atau perlawanan Kader yang diajukan PDIP oleh ini, Dr. yes. Tifa Ferdinand. dan menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Saya tidak ingin bicara mengapa batal, mengapa eksepsi diterima. Saya hanya menerawang. Itulah yang ada dalam pikiran saya. Terserah kalian memikirkan apa. Bagi saya persoalan ijazah ini sudah masuk drama yang memuakkan. Pastikan nanti apakah memang akan ada perbaikan dakwaan atau tidak. Kalau saya mengatakan tidak tersedia perbaikan dakwaan tersebut karena tidak tidak diperintahkan oleh hakim. Yang diperintahkan oleh hakim sebagai sebuah option itu adalah perlawanan. Silakan melawan, tetapi dakwaan tidak bisa lagi berubah, tidak bisa lagi diperbaiki. Oke. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kalau soal misalnya to show, ya kan, bahwa ini adalah ijazahnya asli dan lain sebagainya, saya kira terlalu banyak forum, ya kan. Roy Suryo sudah mengajarkan kepada kita, ya, Hakim Arsul Sani sudah mengajarkan kepada kita bagaimana to convince people mengenai keaslian itu. Kita mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya, khususnya Bang Al-Katiri ya. Walaupun kemarin kita berdebat di Rakyat Bersuara, tapi saya harus mengucapkan selamat atas keberhasilan tim penasihat hukum beserta terdakwa menyatakan di mana putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan perlawanan yang diajukan atau yang lebih kita kenal sebagai eksepsi yang diajukan oleh Dr. Tifa dan advokatnya dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, ini betul-betul di luar dugaan ya, di luar dugaan karena jarang sekali ada eksepsi yang diterima. Bahkan cenderung terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan atau eksepsi karena hampir eksepsi ini hampir semua tidak diterima. Dr. Tifa sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk membantah ratusan dokumen hasil penyidikan Polda Metro Jaya yang membuatnya menjadi terdakwa. Ratusan dokumen itu telah ia riset selama 1 tahun. Bantahan itu sebenarnya akan dia sampaikan dalam proses pembuktian di pengadilan. Namun kenyataannya Majelis Hakim PN Jakarta Timur menerima eksepsinya. Artinya sidang tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dari 709 dokumen tersebut, Dr. Tifa mengaku memiliki 1 dokumen yang tidak bisa dibantah oleh UGM mengenai transkrip nilai mahasiswa UGM lulusan tahun 85. Menurutnya, syarat kelulusan mahasiswa UGM pada tahun itu wajib menyelesaikan mata kuliah sebanyak 161 SKS, ditandatangani oleh dekan dan pembantu dekan 1. Selain itu, ia juga menyimpan bukti yang lagi-lagi diklaim tidak bisa dibantah oleh UGM mengenai materai dalam dokumen ijazah. Dr. Tifa mengklaim menemukan perbedaan pada materai yang terdapat di contoh ijazah yang ditujukannya dengan dokumen yang menurutnya dimiliki Pak Jokowi. Menurutnya materai lulus UGM tahun 85 berwarna merah, sementara warna hijau hanya untuk lulusan sarjana muda. Meski persidangan perkara ini tidak berlanjut ke tahap pembuktian akibat dilandasi diterimanya eksepsi oleh Majelis Hakim, tim kuasa hukum Dr. Tifa menilai putusan tersebut sebagai bentuk kemenangan penegakan hukum due process of law. Tim advokat menegaskan bahwa sejak awal dakwaannya disusun terkesan kabur, obskur, libellum, dan perkara tudingan. Tuduhan ini semestinya diuji melalui forum ilmiah secara terbuka, bukan di ranah pidana.